Oke, silakan. Baik, mohon izin Kak Teddy dan teman-teman untuk memulai presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, pada kesempatan hari ini kami dari dua akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Namun sebelumnya kami hormati dulu Pak Teddy selaku dosen pengampu mata kuliah software engineering dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek kami yang akan kita bangun, yaitu dengan judul Automatic Watering System Based on Humidity. Jadi kasus yang akan kita angkat ini adalah kasus di tempat Mas Agus bekerja di PTX ya Mas ya. Ya. Kemudian untuk bagaimana tahapan-tahapan untuk pelaksanaannya, kemudian bagaimana nanti implementasi sistem yang berjalan, mungkin akan langsung saja disampaikan oleh Mas Agus. Silakan Mas Agus. Ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Bapak Ibu mohon izin saya presentasi sambil duduk karena sambil baca contekan. Ya. Iya. Jadi proyek kami ini adalah automatic watering system based on humidity yang ditujukan untuk increase percentage of plant seeding probability. Jadi proyek ini memanfaatkan teknologi IoT untuk meningkatkan persentase keberhasilan pembibitan tanaman. Nah, untuk tim member kami, saya sendiri, Agus Sunyoto, kemudian Mbak Ikna Awaliani, dan juga Mas Yuda Saputra. Salah satu faktor penyebab keberhasilan dari sebuah proyek itu, project improvement, itu adalah ketepatan dalam kita menentukan root cause. Jadi agar proyek itu tidak berakhir dengan sia-sia, perlu dilakukan root cause analysis. Jadi kita tidak bisa jump to conclusion atau langsung membuat kesimpulan bahwa masalah ini adalah solusinya ini. Jadi perlu kita analisis lebih dalam apa sebenarnya root cause atau permasalahan utamanya. Contoh misalkan sistem KRS lambat, kita nggak bisa langsung tunjuk oh ini karena orangnya, oh ini karena sistemnya, oh ini sistem lamanya jelek nih harus segera diganti. Tidak bisa begitu karena kita harus harus lakukan analisa lebih dalam agar supaya solusi improvement yang kita berikan ini tepat guna sesuai dengan root cause yang sudah dianalisa sebelumnya. Jadi potensi dari penyebabnya beragam, bisa dari metodenya, bisa dari SDM-nya, mesinnya, toolnya atau aplikasinya. Jadi kebetulan proyek yang saya bikin ini adalah bagian dari proyek rekan saya, di mana permasalahan yang diusung atau improvement yang mau dilakukan itu adalah terkaitan dengan keberhasilan pembibitan. Jadi masalahnya adalah pembibitannya itu probabilitasnya rendah. Jadi sudah dilakukan analisa oleh rekan saya seperti yang tampil di depan. Itu analisanya menggunakan fishbone analysis. Dianalisa berdasarkan metodenya, materialnya, dan environment. Ini potensial cause yang mungkin mempengaruhi tingkat keberhasilan dari pembibitan tersebut. Jadi ini sudah di rank. Yang merah ini adalah kemungkinan terbesar dari sisi material, dari sisi metode, mesin atau aplikasi, manusia, dan environment. Nah, kemudian dari analisa ini didapatkanlah beberapa root cause, dan
Salah satunya adalah tidak adanya mesin penyiraman otomatis. Ya. Nah, kemudian kesimpulannya nih bahwa salah satu potensial root cause penyebab rendahnya tingkat probabilitas keberhasilan pembibitan tanaman adalah ketercukupan terhadap air. Jadi nilai kelembaban tanah yang ideal untuk bibit tanaman adalah sekitar 50-60%. Nah, kemudian ini adalah sistem berjalan. Ya, saat ini si user melakukan penyiraman itu dilakukan secara manual dengan melihat jadwal yang ada. Kemudian si usernya ketika udah sampai jadwalnya ditekan tombolnya. Tentu kondisi ini sangat rentan kesalahan ya, terutama human ya. Human atau misalkan suhu kondisi cuaca kan, humidity atau kelembaban tanahnya sebenarnya cukup, tapi tetap dilakukan penyiraman tentu justru akan membuat bibit ini mati. Jadi mungkin itu saja latar belakang dari proyek yang akan kami buat. Selanjutnya pembahasan mengenai sistem yang berjalan, kelemahan sistem yang berjalan, harapan dan kebutuhan pengguna serta sistem requirement akan disampaikan oleh Mbak Igna. Ya. Baik, teman-teman dan Pak Teddy, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kelemahan sistem berjalan yang ini ada di PT tempat Mas Yuda bekerja. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga ya dengan gambar-gambarnya itu sebenarnya sudah mewakilkan, mungkin saya tinggal nambahin aja karena sistem yang saat ini berjalan di PT tersebut adalah masih manual, di mana proses penyiramannya itu masih dilakukan secara manual dengan menyalakan pompa air. Jadi pasti itu belum efektif dan efisien ya Mas. Kemudian yang kedua ada faktor human juga karena kita manusiawi ya teman-teman. Mungkin pada saat pekerjanya lupa mungkin untuk menyiram tanaman, itu tentunya juga akan sangat berimbas kepada keberlangsungan hidup dari tanaman itu sendiri. Kemudian selanjutnya, kemudian tentunya dengan kita membangun sebuah sistem itu ada harapan atau juga kebutuhan dari pengguna itu diantaranya yang pertama itu dengan adanya sistem otomatis ini harapannya bisa menghemat biaya ya teman-teman, karena sistem otomatis ini dapat mengatur kapan dan juga berapa banyaknya air yang disiramkan ke tanaman sehingga dapat mengurangi penggunaan air yang tidak perlu dan tentunya juga menghemat biaya. Kemudian untuk yang kedua, harapan atau kebutuhan pengguna yaitu tentunya diharapkan adanya kemudahan dari pengguna itu sendiri, di mana sistem yang dibangun itu mudah untuk dipasang dan juga dikonfigurasi sehingga nanti juga penggunaannya cukup mudah untuk dipahami. Kemudian untuk poin yang ketiga ada pemantauan jarak jauh. Jadi dengan adanya sistem IoT ini tujuannya itu bisa dilakukan pemantauan jarak jauh melalui aplikasi yang terhubung dengan IoT, kemudian juga bisa memonitor kondisi tanaman tersebut dan juga sistem yang berjalan di aplikasi tersebut. Kemudian untuk selanjutnya ada akurasi pengukuran. Jadi untuk pengukuran yang akurat ini terhadap kelembaban tanah itu tadi sudah dijelaskan juga sama Mas Agus bahwasanya rentan dari kelembaban tanah itu juga nanti bisa diatur melalui alat ya Mas, yang namanya alat untuk pengukur kelembaban tanah, di mana nanti di aplikasinya itu akan disetting untuk rentan nilai 50 itu berarti butuh disiram. Di bawah 50 itu butuh disiram. Kemudian nanti di angka 60 itu artinya sudah lembab dan itu akan otomatis off ya Mas ya.
Oke, untuk selanjutnya ini fleksibilitas sudah pasti ya teman-teman, karena kita berbasisnya adalah otomatis pasti akan fleksibel, di mana sistem ini nantinya juga bisa diatur untuk menyesuaikan jadwal penyiraman tanaman sesuai dengan kebutuhan tanaman itu sendiri dan juga faktor lingkungannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya terkait dengan persyaratan sistem apa saja yang harus disediakan untuk membangun sistem ini akan disampaikan oleh Mas Yuda. Oke, sebelumnya saya mohon izin karena kalau di sini kekecilan, kejauhan, jadi saya berdiri ya, mohon izin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang kita lihat bersama, persyaratan sistem yaitu yang antara lain adalah part atau modul. Di situ ada berupa sensor kelembapan tanah itu sendiri, lalu sistem irigasi, karena yang mau kita instalkan ini nanti tanaman ya. Tanaman itu instalkan ini nanti tanaman ya. Tanaman itu kebanyakan air butuh jadi rusak. Jadi untuk menyatukan antara kelembapan tanah dan sistem irigasi yang ada, kita membutuhkan mikrokontroler. Kalau dilihat dari kosakatanya, mikro itu artinya kecil, mungil. Lalu kontroler itu berarti mengatur, mengendalikan. Jadi bisa disimpulkan mikrokontroler adalah suatu device yang bentuknya kecil tapi bisa mengatur, dia bisa mengatur peralatan IoT, teknologi IoT. Atau kita ambil contoh dari modul Arduino. Ini ada beberapa macam. Modul Arduino ini ada beberapa macam. Arduino Uno itu artinya satu ya. Mungkin ini yang versi pertamanya. Tapi ada beberapa versi selanjutnya, versi 2, 3. Cuma nanti di penamaannya mungkin agak berbeda ya. Bukan 1, 2, 3 atau Uno itu sepertinya bahasa Italia ya Pak Teddy ya, benar ya, untuk Uno itu. Tahu juga. Tapi Uno itu satu. Iya, Uno itu artinya satu. Numero uno. Uno itu dari bahasa Italia kalau nggak salah. Oke. Bahasa Italia. Selanjutnya itu kelihatan ya. Jadi sensor untuk kelembapan tanah lalu disambungkan ke modul. Sementara ini kita untuk tahap yang pertama kita belum akan menggunakan jarak jauh dulu, karena kita harus install atau aplikasikan sistem ini menggunakan kabel USB dulu. Jadi tidak prototipe pertama ini tidak langsung menggunakan jarak jauh, tapi melainkan melalui kabel USB. Kalau nanti di slide selanjutnya nanti akan ada kelihatan yang lebih detail ya. Oke, selanjutnya ada Blink atau cloud platform, aplikasi mobile. Ini nanti kita bisa install di HP kita masing-masing yang pakai Android. Itu aplikasinya ada di Play Store, bisa kita download secara gratis. Lalu sistem operasi untuk yang koneksi nirkabel ini nanti untuk upgrade selanjutnya. Jadi yang saat ini mau kita bangun itu dasarnya dulu, prototipe dasarnya dulu, lalu perangkat keras lainnya seperti daya ya, itu daya karena ini teknologi, jadi memerlukan daya untuk
menghidupkannya bisa menggunakan baterai, bisa menggunakan listrik, atau bisa juga menggunakan UPS ya, atau penyimpanan jenis ya seperti penyimpanan daya tenaga. Oke, nah ini kita bahas satu-satu, coba lebih detail. Terus terang saya belum pernah nyoba, tapi saya sering melihat di perkembangan teknologi, sensor kelembapan tanah atau biasa juga disebut soil moisture. Ini adalah salah satu Arduino ya. Ini kalau kita bisa lihat itu yang garis itu nanti ditajam dua itu nanti ditajam untuk membaca kelembapan tanah. Jadi untuk membaca tanahnya kering atau basah itu nanti terbaca di soil moisturis apa namanya YL69. Oke, saya mulai sensor ini digunakan untuk mendeteksi tingkat kelembapan tanah. Trigger diaplikasikan sebagai sensor. Berdasarkan sensor bacaan ini nanti akan kita program untuk memicu trigger ya. Jadi berdasarkan patokannya kemarin yang sudah kita sepakati dengan Mas Agus, Mbak Igna, itu kelembapan 50%, bawah 50% dengan persen itu dia akan memicu trigger untuk menghidupkan pompa mikrokontroler ini sudah mencapai 60%. Lalu kalau dia sudah mencapai 60%, maka pompanya akan mati. Jadi ada rentan persentase di situ. Oke. Bisa kebaca ya yang belakang? Oke. Bisa kebaca ya yang belakang? Nggak kebaca. Bisa ya? Nggak kebaca. Nanti hasilnya sistem irigasi. Oke, selanjutnya sistem irigasi. Ini sistem irigasi yang sudah berjalan selama ini, terutama di tempatnya Mas Agus bekerja ya. Ya, sudah ada pompa air dan ada sumur, lalu ada rangkaian pipa. Rangkaian pipa itu nanti manual sementara ini, jadi masih menggunakan tenaga manusia. Dan kita tahu kedisiplinan manusia itu berubah-ubah ya. Kalau dia moodnya lagi bagus dia tepat waktu, kalau moodnya lagi kacau ya mungkin ngaret-ngaret sedikit. Saya nanti ya, Mas ya. Back lagi. Ya itu tadi. Langsung kita masuk ke microcontroller itu. Bukan dari USB. Itu bisa kita lihat ada slot atau nanti bisa dari USB itu terhubungkan ke laptop atau hubungan ke komputer. Ada tambahan ya untuk ke HP yang ada tambahan ya. Arduino Uno adalah berbasis 8 mikrocontroller berbasis 328 dataset Mega pin 328 dataset memiliki 14 pin. Bisa kita lihat pinnya itu yang sebelah hitam sebelah sana itu ada 14. Itu nanti akan ya pin input dan output. Jadi input itu masukan dari sensor baik kita sambungkan ke pompa air. Pompa air ini kalau langsung disambungkan ke Arduino itu terlalu riskan karena tegangan pompa besar ya. Nanti sedangkan Arduino ini kecil sekali voltasenya. Kita sambungkan ke pompa air. Langsung pompa air dos. Jadi kalau misalnya takutnya langsung meledak. Jadi untuk menghubungkan antara mikrokontroller dan pompa air. Oke. Selanjutnya aplikasi mobile Blink. Di sini ini spesifik ya untuk
untuk aplikasi yang ada di HP ini juga ada di Play Store, kita bisa download secara gratis. Itu di dalamnya nanti kita bisa setting tombol-tombol tertentu dengan aturan-aturan atau coding-coding tertentu. Misalkan dikasih di tampilan tombol up atau down atau mengisi sebuah untuk mengubah persentase kelembapan yang kita inginkan. Sementara ini secara default itu 50% ke bawah pompa akan menyala. Lalu ketika sudah mencapai 60%, maka pompa akan mati dengan sendirinya. Sistem operasi ini di sini kita akan buat coding nanti untuk Arduino ini. Back lagi ini bersifat open source. Ya, ini bersifat open source. Jadi kita bisa otak-atik secara bebas ya. Digunakan untuk merancang dan membuat perangkat elektronik serta software yang mudah digunakan bagi yang bisa ya. Arduino ini memiliki beberapa komponen penting di dalamnya, mikrokontroller dan konektor untuk konfigurasi ke HP atau laptop kita ya. Dan itu bentar Mas Agus. Ini menggunakan bahasa programan C++. Kalau saya dulu satu di Dharma Jaya itu saya masih menggunakan untuk Visual Basic. Coding di Arduino ini ya, jadi untuk Arduino ini mungkin adaptasinya tidak terlalu sulit ya. Mungkin Mbak pernah mengenal teman-teman pernah mengenal Visual Basic, C++, atau Visual Basic, Bang Delphi, teman-teman. Ya, saya dulu kotaknya di situ, teman-teman, untuk coding itu juga sempat agak stres juga. Namanya coding ya, pusing ya. Namanya coding ya, pusing ya. Tapi alhamdulillah udah melewati masa-masa itu. Oke, selanjutnya slide-nya. Oke, di sini ada aktivitas diagram, ada user, ada handphone atau device yang kita gunakan atau laptop, sistem yang akan kita buat, dan itu ada aksi ya atau proses. Jadi dari user itu pertama menghidupkan sistem dulu. Sistem bisa langsung koneksikan ke konfigurasi sistem. Itu tadi untuk mengatur kelembapannya 50% atau 60% atau bisa kerjasama dengan orang pertanian. Dia maunya mungkin 45 atau batas atasnya itu 70%, nanti tergantung dari user itu sendiri. Simpan konfigurasi, lalu sistem akan membaca kelembapan tanah, sensornya mulai dibaca ya, dibacanya secara looping, berulang terus menerus selama mikrokontrolernya hidup. Lalu kalau itu tadi persyaratannya sudah terpenuhi, itu bisa memberikan perintah berupa pompa air on atau pompa air off. Dan ini tahap prototipe yang pertama. Karena nanti yang kedua itu kita akan tambahkan display langsung di mikrokontrolernya, terbaca secara kasat mata dari layar kecil itu. Bisa juga kita koneksikan dengan WiFi. Jadi kita misalkan lagi di Jonggol ya, atau di luar kota, atau Jonggol itu tempat yang pelosok asal dia masih terkoneksi dengan internet, kita akan bisa mengkonfigurasi berada jauh dari kita yang mungkin berada jauh dari kita. Oke, next. Ini Agus. Terang saja flowchartnya. Iya, ini saya terus terang saja flowchartnya ini saya buat di Word. Ketika saya pindahkan ke slide,
ya agak kacau sedikit ininya karena waktunya sudah mepet, jadi saya tidak sempat setting lagi ya, sempat edit lagi maksud saya. Oke, mulai. Lalu koneksikan device ke Arduino tadi lewat kabel USB. Lalu sistem apakah akan men-setting sistem? Jika akan men-setting sistem konfigurasinya, persentasenya, lalu save. Itu hang. Kalau dari gambarnya setelah di save hang sistem. Oh karena nggak ada ini lanjutannya Pak. Iya itu. Tadi karena saya copy paste. Saya kan baca dari gambar, kelihatan kalau dari gambar begitu save konfigurasi hang. Maaf, nanti akan segera diperbaiki. Oke, kita lanjut. Sensor membaca kelembapan tanah itu tadi. Jika di bawah 50%, maka dia akan menghidupkan pompa air. Jika tidak, dia akan membaca lagi. Apakah sudah di atas 60%? Jika tidak, dia akan mengulang lagi membaca terus. Jika tidak, dia akan mengulang lagi membaca terus. Dan ketika nilainya sudah bertambah, yang misalkan 55, disiram terus 56, 57, 58, 59, 60, maka dia akan mematikan pompa air. Lalu sistem akan berulang kembali. Nah, ini saya ada sedikit ganjalan juga. Karena ini sistemnya looping, saya hanya memulai. Dan ini mohon bimbingannya Pak Sutedi, karena apakah harus dibuat N-nya atau selesai program atau Ya kalau dibuat kayak gitu kan berarti loopingnya repeat until day. Ya, ulang sampai mati gitu. sampai kiamat ya Pak ya. Ya mungkin nanti saya perbaiki ya. Maaf teman-teman. Selanjutnya flowchartnya itu banyak yang harus direvisi ya. Sudah selesai. Pengembangan sistem. Nah, ini kedepannya nanti akan kita coba setelah prototipe pertama ini sudah berhasil diimplementasikan, maka selanjutnya itu akan kita koneksikan WiFi internet seperti yang saya jelaskan tadi, penambahan sensor suhu karena yang sekarang ini hanya sensor kelembapan tanah yang ditancap ke dalam potnya itu ya. Nanti mungkin ditambahkan sensor suhu, melihat suhu sekitar tanaman. Lalu ada penambahan CCTV karena biasanya dalam penelitian kalau tidak terpantau maksimal itu kadang-kadang ya ada tamu tak diundang, mungkin ada juga yang usil, dan bisa pantau dari sisi keamanannya. Lalu yang terakhir penambahan tangki tambahan ya, apabila nanti sistem pengairannya sudah berjalan. Dan itu kan hanya air saja. Kalau kita mau menambahkan adisional seperti pupuk, anti hama, tanamannya itu sendiri, atau nutrisi untuk tanamannya itu sendiri, maka ini nanti diperlukan tangki eksternal tersendiri. Dan kita bisa perintah mau berapa persen keluar atau berapa lama waktunya keluar nanti barengan dengan semprotan airnya. Seperti yang selesai ya. Oke, jadi intinya Indonesia ini negara khatulistiwa. Kalau kita lempar tongkat dari tanaman, kalau kita lempar, ya benar ya, itu kan bahasa lama ya. Kita lempar batu, itu tanaman, jangan sampai balik lagi. Jadi tanaman lempar batu jadi tahanan. Dilapori. Ya benar. Oke, saya sedikit menambahkan itu di tempat saya Lampung Utara itu masih menggunakan cara lama tradisional, bahkan di zaman sekarang yang sudah sangat mudah untuk mengakses internet itu pun mereka belum familiar karena mungkin sudah berjemur dan sudah berusaha untuk menerima hal baru ya.
Jadi kita perlu memulai proyek ini untuk kedepannya nanti agar pertanian di Indonesia ini bisa lebih maju. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tutup boleh ya? Mungkin Iya, sebelum ditutup ada tambahan sedikit dari Mas Agus. Mungkin menambahkan sedikit dari penjelasan Mas Yuda. Jadi requirement utama dari sistem ini itu adalah bagaimana agar supaya ada sebuah sistem yang dapat melakukan pemantauan kondisi tanah, kelembaban tanahnya seperti apa, dan dapat diakses oleh user melalui internet. Jadi sistem ini dapat melakukan penyiraman secara otomatis berdasarkan humidity dan juga dilakukan pemantauan secara manual oleh user. Jadi untuk menutup celah dari sistem itu sendiri, karena ada kemungkinan sistem ini tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Jadi user juga butuh papan informasi lah ya, bahwa saat ini sistem sedang melakukan penyiraman dalam kondisi kelembaban tanah sekian. Jadi seperti penjelasan dari Mas Yuda tadi, sensor melakukan pembacaan humidity, kemudian dibaca oleh Arduino mengirimkan ke platform internet agar supaya bisa dibaca oleh user melalui platform yang sudah sediain. Sebenarnya jika mau lebih efektif itu menggunakan platform sendiri. Platform internet kan hanya terbatas ke pembacaan saja. Pengolahannya tidak begitu banyak opsi. Karena requirement-nya hanya untuk pembacaan saja, makanya kita kan waktu development juga, Pak. Kalau kita juga mendevelop platform untuk IoT-nya, kayaknya nggak bakal selesai. Jadi kita bangun sistem otomatisnya saja, platform untuk membacanya itu menggunakan Blink. Itu, Pak. Mungkin itu tambahan, Pak. Mungkin teman-teman dan Pak Tedu itu yang dapat kami presentasikan. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin belum paham ataupun teman-teman ingin menyempurnakan proyek kami dengan memberikan masukan dan saran, mohon dipersilakan. Ini agak sedikit berbeda dari beberapa kelompok sebelumnya. Ini ke sistem yang orientasinya IoT ya. Sebelumnya kan organisasi. Jangan kalau ada masukan, pertanyaan atau koreksi. Silakan, Mas. Relawannya ini. Iya, irigasi pengairan. Ya. Pertanyaan pertama, kontrol mengontrol pompa di satu pompa atau kontrol mengontrol hanya satu pompa di atau satu pompa atau ya. Terus Jumlah pompa ya. Di sektor itu kan untuk mendeteksi lahan segitu luas kita tidak bisa di satu tempat. Kemungkinan yang kita bakal tidak bisa tempat dengan jalan pot menggunakan berbagai pot satu kantor itu aja karena kelembabannya itu ada solusi yang sudah disiapkan atau itu ada aksi sebatas ya. Terus sudah disiapkan. Tadi disinggung masalah Arduino dan Blink. Secara teknisnya
mengkoneksikan antara Arduino dan bin-nya dan bin-nya kalau memang mau dirender sampai dengan ke bin. Itu aja. Pengen tahu situnya. Ada lagi? Mungkin coba saya jawab Mas ya. Baiklah, mungkin saya coba jawab ya. Pertanyaan pertama itu mengenai jumlah pompa. Dari gambar ini kayaknya sudah mewakili kondisi saat ini. Jadi pompanya satu, terkoneksi ke pipanisasi, sehingga begitu pompa hidup maka dia akan mengalirkan air ke sistem pipanisasinya. Jadi satu aja. Nah, kemudian mengenai sensor nih, karena kondisinya itu di pembibitan, jadi pembibitan itu lokasinya tersendiri, tertutup, kemudian nggak tahu lah teman-teman lingkungan gimana mereka mendesainnya, sehingga besar kemungkinan kondisi sensor itu ditaruh di salah satu di sampel. Jadi jika ada 100 pot ditaruh di salah satu pot. Kemudian iya. Baca. Jadi kondisinya bisa sama. Mungkin bakalan berbeda, cuman perbedaannya bakalan kecil. Karena mereka treatmentnya sama, ruangannya disitulah, suhunya disitulah, letak pot dengan sprayernya juga sama. Jadi kemungkinan besar kondisinya sama, makanya ditaruh di sampelnya. Nah itu juga sebenarnya kita cobakan, mungkin kalau kita sudah implementasi bisa kita tahu jawabannya. Nanti bakal buktikan pada saat koneksinya. Kita juga belum pernah koneksikan. Berdasarkan literasi yang kita baca itu dari Arduino terkoneksi ke wireless, kemudian dari Arduino ada modul wireless, kemudian dari wireless ke access point ke internet. Nah kemudian bagaimana mengkoneksikan antara Arduino dan Blink-nya? Nanti di Blink nge-create kayak semacam ID device gitu ya. Karena si perangkat Arduino punya ID biasanya atau MAC address atau apalah yang dikoneksikan ID-nya ke platform Blink-nya, sehingga mereka bisa terkoneksi, bisa mengenali bahwa perangkat A adalah dengan MAC address itu. Itu juga sebenarnya belum saya coba, tapi secara teorinya yang saya baca literasi seperti itu. Ya kemungkinan modulnya non MCU ya, yang WiFi-nya ya. Nah jadi gini, ini juga apa istilahnya, ada pertimbangan tertentu kenapa kita sistem jaringan untuk user fasilitasnya yang ada itu. Modulnya sama dengan USB atau MCU ya? Saya belum ini. Intinya ada modul tertentu yang digunakan untuk mengkoneksikan microcontrollernya dengan wireless, entah apakah nanti pakai dengan internet ya, entah apakah nanti pakai
wireless atau pakai modul yang LAN. Nah itu sebenarnya belum kita tentuin, benar-benar kita pastikan mana yang paling efektif nanti. Kan bisa aja pakai LAN kan, bisa aja pakai wireless. Itu juga nanti sambil jalan, sambil ditentukan mana solusi terbaiknya. Gitu. Observasi juga pada saat pelaksanaan implementasi proyek ini ya Mas Rizky. Betul, kita pasti trial dan error. Iya. Karena jujur ini pertama kali saya mau implementasi ke dunia nyata gitu. Kalau prototipe kan ya cuma di ruangan gampang. Iya, beli. Iya, untuk MCU udah kontrol, udah ada Bluetooth, ada Wi-Fi dan lain-lain. Jadi lebih Wi-Fi. Iya. Itu masukan dulu. Sekarang sendiri lagi Bisa ya Raspberry juga. Oh gitu. Iya nanti ikut keluar. Mungkin Mas Adi sudah terwakili jawaban dari kami. Iya, boleh Mas Adi. Saya senang lihat dari para objektif dan sesuatu yang objektif, sesuatu yang nyaman, memuatkan kelembapan. Pertanyaan salah satu teman, asumsinya kalau lahannya itu nggak mungkin bisa proses maksudnya nggak mungkin bisa cuma satu sentralnya tapi tadi didesain itu ruangan supaya udah didesain itu ruangan supaya sampai oke lah bayar saya tadi bakal ada beberapa teori itu sesuatu diakumulasi itu rata karena kalau cuma satu misalnya karena saya nggak tahu kalau ini udah di rumah misal cuma satu tiba-tiba dia udah jatuh daun misal cuma satu tiba-tiba dia udah jatuh daun itu pemahaman bisa berubah karena saya suka bisa tapi ya kalau memang ternyata bisa didesain tapi ya kalau memang ternyata bisa didesain kita ada sampai selesai ada pertanyaan pertama itu tadi terus itu tadi tapi udah dijawab saya terus kira kalau lebih baik dalam kalau baik juga tadi kan dia ditambahin kalau bisa ditambahin sensor suhu juga sensor cahaya masa ditambahin kalau lihat kondisi mungkin kalau nggak salah tadi di awal di variabel ini kan tadi bisa diubah kan tadi variabel banyaknya ini punya air mungkin sekaligus sebelum itu satu biar kasih satu biar jemaah Merek. Tipenya ya. Jadi nggak ada Versinya ya. Uno, Arduino Duo, mungkin kalau saya pikir kalau saya pikir kalau jadi gini kalau jadi gini mas jadi Arduino dulu ya Arduino ini yang ada aplikasi ya jadi kita nyambungin servernya Simply kita nyambungin servernya Simply itu ya karena Arduino cuma 8 bit dia nggak sanggup komputasi untuk aplikasi itu kan nggak bisa. Kalau Note MCU masih bisa, karena dia udah lebih canggih. Nah, Note MCU itu lebih kecil, ya rada dia bisa beli wifi-nya, pinnya lebih banyak, ini lebih handal, dan lebih handal.
langsung ada modul dan pengembangan itu bagus. Jadi itu cara pengembangan itu bagus, itu masalah. Belum bisa dijelaskan. Ya. Tapi kalau dilihat juga ada yang Ya. Nah, bicara tadi yang Mas dari karena di sini jelas nilai karena di sini basic. Iya. Iya, benar. Itu pasti jeblok ya kalau langsung dikoneksikan, karena harus pakai relay tambahan. Mengonfirmasi Mas Adi dan pertanyaannya sama. Baik Mas Thomas, terima kasih banyak ya, ini Mas lebih pemasukan ya. Ini nanti akan kami catat dan kami ini kembali. Pikirkan kembali ya Mas. Masukan-masukannya. Untuk yang lain, monggo teman-teman. Opsi bagus. Silakan yang lain. Ya, diskusinya menarik ya. Terutama mungkin buat orang-orang yang sistem informasi murni ini jadi ilmu baru ya. Teman saya nggak mainan beginian gitu ya. Jadi mau belajar dari itu. Apa yang disampaikan Mas Adi, apa yang disampaikan Mas Thomas ini jadi pembelajaran buat saya. Tentunya mestinya sama yang lain juga mesti jadi pembelajaran. Karena memang kita bicara pengalaman kan sekarang udah luas ya, nggak cuma tapi juga sampai ke bentuk seperti ini. Ada yang ingin disampaikan oleh yang lain, saya mau komentari. Ya, silakan. Betul. Karena itu penting juga ya. Beda bibit, beda juga sebenarnya. Beda konfigurasi. paralel apa sedih? Mungkin ini masih ada nih. Durinya bibit apa? Silakan dijawab. Baik, saya akan coba menjawab ya. Ini sebelum menjawab saya cerita dulu. Di perusahaan saya itu mendapatkan apa namanya itu rekor muri penanaman bambu dengan jenis terbanyak di Bambu. bibit pantai. Nah, Berarti bambu. bibitnya yang ditanam ini bambu. Jadi bibit yang ditanam bibit bambu. Ya, jadi bibit bambu. Ada berbagai macam jenis bambu yang mungkin bisa saya sharing gambar ya. Bikin bambu itu gimana caranya? Dari tepungnya itu ya, tepungnya itu dimasak biasanya. Oke. Jadi ada ratusan jenis bambu di Indonesia sebenarnya. Saya juga baru tahu. Jadi ini adalah ya, itu pipanya ada di atas itu. Di setiap barisnya itu di. Nah, dan lokasinya juga nggak terlalu luas, paling sekitar. Ini sampai ini nggak ngebibitin bambu petuk gitu-gitu. Iya betul Pak. Betul Pak. Oh iya. Bambu petuk, pokoknya berbagai Bambu petuk. macam jambu. Begini. Mahal itu ini. Bambu mistis. Oh, Bambu buntu. Betung, bambu betung, Sebenarnya bambu betung ya. Kalau bambu betung ada. Kalau betung saya nggak tahu. Ya, seperti Ada berapa jenis bambu itu di situ? saya kurang update
terkait jumlahnya, pasti mereka udah bikin paper segala macam. Bukan paper ya, Pak. Bikin buku, sampai bikin bukunya. Dapat ekor muri. Bibitinnya dari tunas-tunasnya itu atau ada teknik, saya nggak tahu ya kalau kayak apa namanya jamur kan dari sporanya gitu ya atau dari bijinya. Kalau bambu kan bayangan saya memang ya dari rumpunnya itu ya kita ambil sedikit gitu. Saya sebenarnya kurang memahami, cuman yang saya lihat itu kayak dipotong gitu, jadi potong ditangkapin gitu. Kayak singkong. Ya. Potong setek berarti dong. Bisa ya? Bambu teknisnya seperti apa? Pokoknya saya tahu. Tapi memang kalau ini ya, kalau kayak pisang kan ya, pisang kan kita kan tradisional kan ya dari anaknya gitu ya kan. Tapi kan kalau yang di bagian pembibitan pisang, yang riset tentang pembibitan pisang kan mereka metodenya beda ya, yang apa ya, genetika apa gitu ya. Mereka nggak kayak kita ngabibitin pisang gitu. Makanya kalau bambu apa gitu juga atau sama seperti masyarakat umum itu? Belum melihat ya. Saya belum tahu pasti ya, Pak. Saya belum tahu pasti. Bagian pertanian. Iya. Mungkin Mas Yuda mau nambahin jawaban apa? Tapi kondisi tempat saya ya. Iya, sama saja karena kita kan hanya membangun sistemnya. Kalau untuk kebutuhan tumbuhan atau tanamannya itu nanti kita akan bekerjasama dengan orang pertanian untuk konfigurasi yang lebih detailnya ya, bisa ya. Jadi nilai yang 50 dan 60% tadi juga saya dapatnya dari belum tahu kalau di sensornya itu dalam satuan apa, saya juga belum tahu. Kan kalau ini kan humidity 60% itu ya. Nah kalau di sensornya saya belum. Kalau sensor sih yang saya tahu biasanya tegangan, waktu yang keluar tegangan. Tapi ada kalibrasi berdasarkan tegangan itu untuk menghasilkan referensi sesuai dengan nomor tentu atau sensor ini bentuknya angka. Iya. Ya itu. Tanya apa belum tahu. Satunya bisa dikonversi nanti ke persentase. Itu mewakili berapa persen dia kenaikannya? Oke, tadi terkait bibit apa? Udah jawab. Bibitnya apa? Ini bambu. Kita konfigurasinya ini mungkin kebutuhannya beda-beda ya. Bibit apa saja itu Bibit yang lainnya ya. kita kombinasi. Jadi mungkin kebutuhannya Bibitnya tadi pipanya seri atau paralel? Saya kurang tahu pasti, tapi gambarnya seperti itu. Itu seri atau paralel saya kurang. Itu gambarnya seri atau paralel? intinya pompa itu intinya untuk pipa gitu loh Mas. Pipa itu ya ada untuk apa? Cara air itu apa namanya? Mas? Sprayer ya, sprayer nepalnya itu. Kemungkinan parameter kalau seri yang di depan kita kalau seri Iya. Oh iya. Jadi teman-teman udah ngitung itu tekanan setiap itu berapa, itu udah mereka hitung. Udah dihitung. Nanti tahunya kalau kita udah ke sana sih. Karena ini kan baru perancangan dulu, kurang lebih sistem yang mau dibangun seperti ini dengan data ini. Ada lagi? Mungkin teman-teman masih ada.
Satu lagi Pak. Ini mengenai implementasi. Rencananya mau Kalau berdasar ke requirement usernya, itu user maunya ada log. Jadi dalam sebulan terakhir itu rata-rata kelembaban berapa. Ya tentu kita bikin sistem sesuai requirement user. Kita maunya bikin seperti itu. Kalau bisa, kalau nggak bisa kita hapus. Ya, gitu. Lagi masih? Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. membuat apa ya ada software alur secara software itu tadi sampaikan kalau untuk secara hardware-nya sepertinya kita disampaikan oleh Mas Komas ada itu harus kemana seperti Bisa terjawab dengan implementasi. Iya, Bu Tiwu ya. Oke. Seperti ya, yang tergambar di atas itu perangkat keras lainnya itu ya itu tadi untuk mengkoneksikan antara mikrokontroler, memberikan menerima input bacaan dari sensor kelembapan. Kalau sudah memenuhi syarat, misalkan di bawah 50%, dia akan men-trigger ke pompa air. Nah, pompa air ini kan tegangannya tinggi atau mungkin tegangannya juga berbeda. Itu kalau langsung dikoneksikan bisa meledos. Maka diperlukan relay atau pengaman. Jadi relay ini fungsinya adalah seperti contohnya relay 4 kaki. Sudah ada yang tahu ya? Relay 4 kaki pernah dengar? Ya biasanya di otomotif atau di mobil, motor biasanya ada relay, itu pengaman. Jadi intinya boleh saya gambar ada spidol enggak? Maksudnya bisa browsing sendiri, cuman saya coba jelaskan. Merah katanya apa ya? Oke, ini saya kasih contoh relay 4 kaki. Jadi nanti intinya di sini di sini ada kuparan ya, sebenarnya ini bisa di browsing sendiri ya, cuman saya coba jelaskan saja. Intinya di sini untuk mengamankan jalur. Oke, jadi apabila di sini ada plus dan minus, dan apabila ada arus masuk, ini yang ke pompa ini dari listrik ini ke pompa yang tegangannya tinggi. Jadi kalau ada arus masuk, dia tidak langsung ke pompa, tapi dihadang di sini dulu. Jadi untuk mengkondisikan antara ini dan ini, harus masuk koneksi, jadi tidak berhubung ya antara mikrokontrolernya dengan arus listriknya, karena jelas berbeda tegangannya. Mikrokontroler itu kecil sekali, dihubungkan ke pompa yang besar ya otomatis. Kalau langsung dihubungkan ke pompa yang besar ya otomatis mikrokontrolernya yang kalah. Ya ini buat konsisten. Ya ini
teknik kelistrikan sedikit banyak saya tahu. Mungkin nanti lebih jelasnya akan kita jelaskan kalau sudah diimplementasikan, sudah jadi. Sekian. Yang ditanyakan tadi itu sebenarnya adalah arsitektur perangkatnya seperti apa gitu. Kalau tadi kan dijelaskan kan part-partnya saja ya. Ya, topologinya kurang. Belum ada ya? Atau Belum ada, Pak. Belum kita bikin. Sebenarnya kalau kita bicara persyaratan sistem ini sebenarnya mestinya adalah apa yang dijelaskan itu bukan, kalau ini alat dan bahan yang di dalamnya itu. Apa namanya? Kalau persyaratan sistem itu mestinya dijelaskan tentang apa yang harus atau apa yang harus dikerjakan oleh sistem dan apa yang tidak boleh dikerjakan di dalam sistem. Ini maksudnya selalu ditekankan sama ini di bagian diri itu yang tadi persyaratan itu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh itu dijelaskannya sebelumnya, sehingga dari situ nanti barulah mulai dipikirkan apa yang dilakukan, apa yang dikembangkan. Ya, misalnya bahwa sistem harus melakukan penyiraman sehari 3 kali, itu persyaratan sistem ya. Kemudian sistem tidak boleh melakukan penyiraman apabila hari hujan, itu persyaratan disebutkan, sehingga ini menjadi perhatian dalam mendesain seperti apa. SOP mungkin pola kerja sistemnya, tapi ini adalah poin-poin yang mesti jadi perhatian dalam desain sistem itu seperti apa. Mungkin termasuk juga kayak coverage areanya. Kan ini tadi juga ditanyakan sama Mas Komang, dengan satu sensor itu berapa besar yang bisa disimpulkan. Tadi dibilang bahwa ini ternyata untuk ya semacam lab lah ya, lab atau dia lingkup lab sebenarnya belum implementasi juga. Kalau untuk di lahan terbuka mungkin ini masih perlu dikaji lagi gitu ya. Cuma satu gitu taruh lahan terbuka. Simpulannya katanya tanahnya kelembapan 50%. Nggak nyiram dia. Padahal nggak itu habis dikencingin kucing gitu. Yang di sini doang kan dikencingin kucing. Gawat juga kan gitu. Jadi pertimbangan juga. Terus kayak tadi yang masalah perbedaan tegangan itu saya tahu ya, apakah memang ada kebutuhan misalnya tadi itu makanya mesti disampaikan ya dalam persyaratan, mungkin penyemprotan itu harus tingkat kekuatan semprotan berapa, itu juga kalau nggak ada itu kan mungkin kalau saya tadi mikir kenapa nggak sistemnya dibuat untuk bukan untuk satu aja dari tower gitu, jadi bukan mengaktifkan pompa itu kan kalau kita yang biasa kan pompa kan bisa otomatis ya.
airnya kurang dia hidup gitu ya. Tower gitu ya. Dari tower ini akan lebih efisien kalau kita ngambil airnya dari tower. Cuma saya nggak tahu apakah spesifikasi air yang turun dari tower itu tingkat semprotannya standar. Nah, itu makanya perlu disampaikan gitu kalau memang ada. Kalau nggak ada seperti itu ya kan mungkin akan lebih efisien kalau kita ngambil dari tower aja. Jadi sistem ini hanya buka tutup katup kalau manualnya kan stop run gitu ya. Iya. Sehingga nggak berhubungan langsung dengan pompa air yang kecuali kalau sama-sama kayak di Dharma Jaya ini kan yang di rooftop kan karena memang ya tandonnya di situ, tempat nanamnya di situ, sehingga kalau airnya ngambil dari situ tanpa ada penguat penyedot airnya, mungkin airnya nggak ngalir deras kan karena tingkat ketinggiannya sama. Kalau tingkat ketinggiannya berbeda kan mungkin bisa kalau pakai tower. Nah, berkaca pada apa yang dilakukan di Dharma Jaya juga kan sebenarnya bikin semacam itu juga ya untuk tanaman semangka ya. Saya tungguin kapan panen gitu ya. Padahal udah pakai IoT gitu ya. Ternyata bukannya sistem penyiraman otomatisnya yang bermasalah, yang bikin nggak jadi panen. Ternyata yang bikin nggak jadi panen itu di rooftop itu ya karena pakai batasnya kan kayak kain gitu ya, putih di atasnya. Itu ternyata tikus kan gampang masuk. Oh, jaring Pak ya, jaringnya. Nah, jadi gagal panennya karena tikus. Dipanen tikus. Tanaman semangka sama melonnya itu banyak dimakanin tikus batangnya. Gitu. Jadi nyemprotnya bener udah nyemprotnya bagus, tapi ternyata gagal juga gitu. Jadi kondisi lingkungan semacam itu juga ya mesti jadi pertimbangan. Iya. Itu juga lumayan tuh dananya kan kebetulan dapat dari Reka ya, miliaran ya, rooftop. Sama lahan semuanya Lahannya Pak. kan rooftop, ya, jadi intinya kan kita memanfaatkan lahan-lahan sempit di atas gedung. Itu kan idenya gitu. Green building ya. Oke, masih ada lagi yang lain? Jadi masukan, pertanyaan itu bukan untuk menjatuhkan, jadi itu justru sharing untuk kebaikan, juga mungkin siapa tahu bisa diimplementasi gitu ya, penyempurnaan. Pak, untuk sistem kelistrikan dan pipanisasi pompanisasi kita bisa exclude nggak Pak dari proyek? Ya kan terkait pompa dan pipanisasi itu sebenarnya udah dikerjakan. Sebenarnya bisa aja. Anda fokus di bagaimana mengaktifkan dan menonaktifkan kanal penyiramannya aja kan. Ya. Kita masukin ke batasan masalah gitu ya. Kita hanya fokus ke karena ya pengembangan sistem seperti ini memang nggak cukup orang IT ya yang melakukan ya, ini mesti multidisiplin ya,
orang pertaniannya harus ada di situ, mungkin juga dengan orang-orang Listrikan listrik juga, dan Pak. sebagainya. Iya. Nah, tapi tugas Anda adalah membangun aplikasinya. Nah, terkait dengan tadi juga sebenarnya, apakah memang harus dikoneksikan di internet? Apakah memang ada kebutuhan itu apa enggak juga mesti dilihat sih sebenarnya. User mau ngapain emang? Ya, mantauin dari jauh. Apa kepentingannya itu mesti dikaji juga sih. Ya, karena itu masih ke tahap, masuknya tahap ke pengembangan, Pak ya. Jadi mungkin tidak terlalu dibutuhkan. Jadi ya sebenarnya fokus aja dulu di ini tadi ya, bagaimana saja. penyiraman itu dilakukan secara otomatis dengan benar dulu sebenarnya ya. Kalau itu udah bisa dilakukan, kemudian mau ditambah fitur supaya bisa dipantau jarak jauh ya monggo aja kalau memang ada kebutuhan itu. Tapi fokus yang utamanya adalah bagaimana penyiraman ini dilakukan dengan benar, itu aja udah bagus kalau memang itu bisa dilakukan. Dan sedikit menjawab dari Pak Fedi tadi, kenapa tidak menggunakan tower? Itu sebenarnya kemarin usulan saya untuk membuat seperti itu, Pak. Tapi karena di lokasi tempat kerjanya Mas Agus ini punya pembangkit daya tersendiri, jadi ada dua, yang satu dari PLN dan yang satu mandiri dari tenaga uap ya, Mas Agus ya. Nah itu kalau kita naikkan air dulu ke atas ke tower, baru pakai keran otomatis, itu kebanyakan nanti jamuran, Pak. Dan kita harus naikkan air dulu ke atas. Jamuran apa? Jamuran pipa dan towernya itu, Pak. Ada mengandung jamur yang bisa menghambat ke nipple sprayernya itu. Bahkan kalau dari lumutan. Lumutan, Pak, dari dalam tanah itu akan lebih efektif karena dia nggak naik langsung, jadi langsung dari bawah langsung semprot ke tanaman. Itu pertimbangannya, Pak. Dari Tangkinya itu sentral, Pak. Di satu tempat tangki yang gede. Jadi untuk ngambil airnya di ujung itu pasang pompa. Setiap ada kebutuhan air pasang pompa untuk narik. Tapi ada tendonnya. Dari tendon yang gede bener itu, Pak. ada gambar. Saya nggak ada gambar sih. Nggak ada. Dari semen itu bukan? Kan, Pak. Besi yang gede. Tendon yang paling gede yang saya pernah lihat maskotnya Cirebon dulu. Kita mau masuk Cirebon kita ngeliat. Ini Pak, pipanya, tangkinya segede ini, Pak. Dibandingkan dengan gedungnya, tangkinya segede ini. Ada tangki. Dan itu untuk mengeluarkan, ngambil air dari situ perlu mesin penyedot. Nggak bisa langsung ini aja. Jadi ada sistemnya dia, Pak. Mereka pakai sistem SCADA untuk mengontrol airnya. Ya, apa sih? Dijelaskan di aja. Persyaratan sistem tadi itu bisa dimasukkan di sana sebenarnya. Bahwa tadi termasuk untuk menghindari lumut dan sebagainya. Sehingga itu jadi pertimbangan. Iya. Ini project real berarti ya memang dikerjakan ya. Real project, Pak. Iya benar. Tapi nampaknya due date-nya bakal berbeda dengan di kantor. Jadi kemungkinan saya lebih dulu membangun prototipenya.
Karena kalau di kantor proyeknya masih panjang Pak, schedule-nya. Ya apa, untuk di kelas kan kita prototipe-nya udah bagus. Ya, prototipe Pak. Satu lagi ini kan alat ukur ya, alat ukur ya, misalnya aja kita mengukur kelembapan tanah. Jadi kalau kita sama saja kita membuat alat ukur. Jadi alat ukur ini alat ukur karena harus kalibrasi itu kalau nggak salah pengertian saya membandingkan dengan alat ukur tersebut. Jadi bisa saja diukur sensor 60 tapi di hasil 60 khusus ditanya. Tapi di hasil itu kalau kalibrasi karena yang kita itu harus kalibrasi karena yang kita akan tangani di tanaman ini tanaman berdasarkan yang dirasakan. Kami kita harus kalibrasi kalau memang begitu. Artinya gini, memang ada perbedaan pada saat kita mengembangkan sebuah perangkat lunak yang bersifat kritis. Saya pikir ini termasuk ya, walaupun mungkin tidak terlalu menyangkut nyawa manusia dan sebagainya, tapi ini kan juga menyangkut nyawa tanaman dan mungkin juga dari sisi ekonomisnya gitu ya. Artinya ini boleh dibilang termasuk dalam kategori sistem kritis. Dalam pengembangan sistem kritis itu kadang memang ada beberapa hal yang mungkin pada saat kita ngembangin aplikasi-aplikasi biasa itu kita anggap sebagai sesuatu yang boros gitu ya. Sia-sia nggak usah gitu ya. Tapi untuk sistem kritis karena ini menyangkut tadi misalnya keberhasilan pembibitan dan sebagainya, seperti yang dibilang Mas Adi tadi, perlu ada kalibrasi. Kalau mungkin kita bikin sistem biasa, itu nggak perlu dilakukan gitu ya. Tapi karena ini menyangkut keberhasilan pembibitan, mungkin kita perlu ada spare pembiayaan untuk ke arah sana mungkin saja gitu. Karena untuk menjamin keberhasilan sistem ini benar-benar bisa implementasi. Itu tadi sebenarnya sudah dijelaskan di sesinya Mbak Ikna ya. Jadi ada maintenance Mas. Jadi sensor itu mungkin perlu dicek berkala, ya tidak perlu sehari atau 2 hari, mungkin 2 minggu sekali atau seminggu sekali itu untuk pengecekan sensor kelembapan tanah itu apakah dia ada jamurnya atau malah tumbuh tanaman baru, itu ada perawatannya tahap tepatnya gitu ya, kalkulasinya ya. Itu biasanya nanti kita bikinkan kalau real ya, karena dari potential cause analisisnya itu requirement-nya adalah tidak ada penyiraman otomatis. Kemungkinan realnya belum tentu pakai humidity, dan biasanya kalau dia sudah diimplementasikan akan dibuatkan SOP-nya, SOP pengoperasiannya, SOP instalasi, SOP untuk kalibrasi segala macam. Biasanya itu akan dibuat kalau memang benar menggunakan sensor humidity. Tapi ini juga nanti realnya sebenarnya akan di trial error lagi. Kita coba humidity, kalau tidak efektif akan kita coba carikan lain sehingga root cause-nya ini bisa close, bisa terpenuhi. Gitu. Kalau misalkan jadi pakai ini, kita kan nggak tahu lah, kita kan nggak tahu siapa itu dan siapa yang mau itu, makanya kalau fisika ada tentang nasional dan nasional kita nggak tahu apakah ukuran dari Indonesia atau masyarakat penontonnya itu dari nomor mungkin usul bisa bilang ini pakai alat yang bawaan pabrik yang udah di pabrik, ada alatnya, jadi ada alat jadi bisa dibanding dari alat bawaan pabrik sampai otomatis kalau yang sebenarnya bisa 50 lebih, ini kan bisa bahaya. Mungkin registrasinya berdasarkan alat bawaan pabrik yang sudah registrasinya berdasarkan alat bawaan pabrik yang sudah ya, masukan bagus. Ada berkaca dari jenis sensor lain, ada di tempat kami itu ada lab. Jadi memang di lab pada saat proses kalibrasi itu memang ada
kayak benar yang sampaikan tadi, ada sampel yang memang dibuat khusus untuk sebagai pembanding. Setelah dilakukan kalibrasi, apakah nilainya sama dengan si apa istilahnya kalau ya itu juga masukan. Terima kasih. Duit lagi ya itu memang duit lagi artinya mesti ada pembanding-pembandingnya untuk memastikan bahwa aplikasi ini benar-benar ya boleh dibilang aplikasinya cerdas. Itu dimasukin di SOP pas kalibrasi. Apa aja yang harus dilakukan pada saat kalibrasi, mungkin dimasukkan di situ Mas. Kalau misalnya untuk di bangun ini programnya nggak perlu online, ini maksudnya smart system atau IoT? Kalau nggak perlu online ya smart system. Smart system. Kalau IoT kalau ya memang melibatkan internet of things. Saya pikir mau istilah IoT atau smart system nggak ada masalah. Yang penting sebenarnya masalahnya solve nggak, Betul. ya kan? Jangan Anda pengennya pakai istilah IoT tapi ya tadi nggak sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya tadi harus terkoneksi internet ya bisa pakai istilah smart system. Masih ada lagi yang lain? Saya malah lupa absen lagi. Oke. Cukup? Dari penyajiannya udah cukup lumayan ya. Cukup detail, runut gitu ya. Cuma mungkin tadi masukan-masukannya tadi mungkin bisa jadi pertimbangan untuk semakin memperkuat ide pengembangan aplikasinya. Gitu. Saya pikir cukup ya. Kalau bingung nanti lanjutin mau. Pasti memang seperti kata Bu Tiwo gitu tadi, ide-idenya lumayan bagus di kelas ini dan sebenarnya memang bisa dilirisasi semua yang sudah disajikan. Tinggal penyempurnaan aja gitu ya. Kalau nggak ada lagi mungkin silakan ditutup presentasinya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat kami presentasikan. Sekali lagi kami dari tim kelompok 2 sangat berterima kasih